Assalamualaikum. Kita midang kopi lagi bersama Ketua Paguyuban Nulitem. Siapa lagi kalau bukan Wanggina, biasa dipanggil Goang, biasa dipanggil Nalfut. Lagi sibuk apa nih Kang? Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Sibukan sekarang saya lagi jadi pedagang gula. Pedagang gula? Iya. Sejak kapan? Sekitar setengah tahun ya, 6 bulanan lah. Dagang gulandangan. Gulandangan. Oh, gua. Lucu ya sampai berarti. Tujuannya menulis tapi gak lucu, Bang. Kalau gitu, terus pada jaga itu petang di Coporing kacamata nih orang. Gambaran Padang ya, kacamata malah. Ternyata nikmat juga. Nikmat pribadi. Pekerjaan sebagai pedagang gula daripada yang lain. Apa sebab? Pesini seneng, di mana-mana hatiku seneng. Iya, tapi ngenes juga. Ngenes mendalam hati kalau malam. Oh, Ngenes. berarti kalau pulang ke rumah itu Ngenes. baru ngingsek ya. Bahasa Indramayu memang ngingsek. Ngingsek. Gitu. Aduh, beli pejagat. Ya, karena ini judulnya kita ngobrol penuh inspirasi gini. Kang Wanggina ya, tentu kita yang bicarakan harus memberikan informasi dan inspirasi bagi sahabat Nulitem Channel ini dalam sesi ngobrol ngopi ini. Santai ya, sambil ngerokok ya maksudnya Oli ya. Boleh. Ini kita kan penontonnya di atas 18 tahun ke atas nih. Konsumsinya. Enggak kena sensor enggak ya? Enggak. Kalau di YouTube masih boleh kalau YouTube mah. Kalau nanti ada kategori umurnya di atas 18 yang menonton, ini bukan konsumsi anak di bawah umur, tidak. Obrolan kita bebas di atas 18 tahun ke atas nih. Sudah layak pakai lah, maksudnya sudah layak huni kalau rumah mah. Iya, soalnya ngobrol itu kalau enggak ngudud bari ngopi orang lejis. Iya. Ya sesuai dengan tema ngobrol kita kali ini, midang. Bahasa Indramayu itu midang itu nongkrong ya, ngopi. Ngopi itu kita buat kepanjangan, yaitu ngobrol penuh informasi atau penuh dengan inspirasi. Kan begitu Kang Wanggina. Ya mungkin Ya kamberan anu bae Bang. Kamberan aja jelek utem bae kah. iya, jadi Libur laka pegawaian daripada jelek utem rumah, kita midang ngopi ngene. Kanda. iya jare kita tah. Kerjaan sekian kesibukan kita itu memang menginspirasi bagi kalangan orang yang pusing. Coba lakukan seperti saya, jadi pedagang gula. Gulandangan. Pusing gelandung mana perapat mending. Tapi kelihatannya gerada geruduk juga ya. Gerada geruduk memang. Sibuk lah. Memang kan gitu. di deleng jare orang-orang mah. Ada yang ya tergantung penilaian sih ya. Ada yang menyatakan, gelandungan. Tapi ada yang menilai juga. Coba aja. Nganggur gak dia kesibukan. Nganggur udah kesibukan, besok metu balik sore. Nah, mulai masih apa? peningkatannya apa? Yang gelandung. Benar. Iya, karena ada apa yang gelandung itu? Gelandung. Jadi memang gelandung itu nikmat ternyata. Iya. Beli mikir apa-apa, Beli. Banyak mangan ya mangan ora. Mangan. Dilele anak bae. Ana dalam. Insyaallah mau baik rezeki itu kepada setiap hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini sesuai dengan porsinya masing-masing, begitu ya. Mungkin Tuhan kan menciptakan kita manusia makhluk hidup itu, napas kita itu pastinya doa untuk makan setiap napasnya nih. Meskipun apa kerjaan mulai apa dagang gulandangan mending dora. Tapi ya kudu mangan sih. Ya. Berarti memang tujuan Anda itu ya menikmati hidup itu ya. Menikmati hidup. Pada intinya menikmati hidup, tidak mengejar kesuksesan, begitu. Ya kadang ada yang dikejar ada ikhtiar itu, tapi sesuai porsi ya. Ya, enggak, saya soalnya membaca ini kata-kata Albert Einstein itu, cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang yang bernilai, value, mempunyai nilai. Betul. Memang menurut sampean priwe ku? Mana nih mau? Sebenarnya apa yang dikatakan Mas Albert? Om Albert itu, om saya. Iya, saya, iya. Om Albert. Beliau sering ngobrol sama kita itu memberikan motivasi terus untuk anak muda ya. Kamu nanti ketika dewasa harus begini. Seperti halnya sekarang yang dikatakan, cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses. Tapi cobalah menjadi orang yang bernilai dimanapun kita berada, begitu. Sesuai dengan porsinya masing-masing, begitu. Mungkin. Jadi di situ kesimpulannya, kalau menurut yang saya tangkap nih,
kita tidak harus menjadi orang yang kaya Mm-mm. atau tidak menjadi orang yang sebagai pejabat lah. Tapi saya ingin kaya. Banyak, dan di antara 100% itu mungkin 90% itu orang yang ingin kaya, ingin sukses. Tapi satu potong sepenggal perkataan beliau ini, om saya ini ya, mungkin memberikan motivasi bagi orang-orang tertentu lah, yang punya wawasan tinggi mungkin seperti hanya saya. Ya ibaratnya janganlah menjadi orang yang sukses kalau bercita-cita, tapi menjadi orang bernilai. yang bernilai. Kesuksesan itu akan Bagaimana sih ikut seperti dengan sendiri begitu maksudnya. Karena penilaian orang itu tergantung kita berperilaku di lingkungan kita, bergaulan kita itu bagaimana kita dinilai sama orang. Ya, berarti kembali kepada diri kita ya. Betul itu. Sebelum menilai orang lain, kitanya harus bernilai di mata orang lain begitu ya. Betul. Iya, satu waktu juga saya pernah ngobrol sama guru saya nih. Setelah menghabiskan beberapa, ya setengah gelas kopi lah, dari obrolan santai, obrolan renyah, obrolan ya pokoknya obrolan midang seperti ini sama. Saya menggluweri, apa itu menggluri itu ya? Bahasa merenungi lah. Enggak, menggarisbawahi kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indramayu menggluweri, ada kata-kata ya beliau yang guru saya ungkapkan begini kata-katanya. Jangan pernah mengingat apa yang pernah engkau berikan. Betul. Namun selalu ingatlah apa yang pernah kamu terima. Betul. Sekecil apapun. Betul. Saya memaknainya begini, entah salah atau benar ini. Mohon maaf ini guru saya ini. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu juga, terus Ketua Karang Taruna Kabupaten Indramayu juga, dan ketua-ketua pembina-pembina di beberapa OKP, organisasi dan ikatan di Kabupaten Indramayu. Luar biasa lah beliau. Saya lanjutkan nih ngomongnya. Jangan pernah mengingat apa yang pernah engkau berikan, namun selalu ingatlah apa yang pernah kamu terima. Saya memaknainya, kita harus belajar ikhlas. Ketika kita memberikan kepada orang lain, apapun itu, baik berupa jasa, pemikiran dan lain sebagainya, kita belajar ikhlas memberikan secara legowo kepada orang tersebut. Ada istilahnya ketika kita memberi, tangan kiri memberi atau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Berarti kita belajar ikhlas. Padahal apapun itu, situasi apapun itu, saya mengambil nilai di situ, mengambil pelajaran dalam kata-kata itu. Kita dalam bergaul di lingkungan kita, persekawanan kita harus belajar ikhlas. Begitu. Aja mani tekang anane konon kan, tekang langkane ya, kita harus ikhlas membantu teman-teman kita kayak gitu. Sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Terus dan ada lanjutannya dari kalimatnya tuh. Dan selalu ingatlah hal apa yang pernah kamu terima, sekecil apapun itu. Tentu saya memaknainya ini agar kita selalu rendah hati. Ya, rendah hati dan mawas diri. Kenapa mawas diri? Kita akan selalu sadar bahwa hidup di dunia ini, kita adalah makhluk sosial. Betul. Ya, makhluk sosial. Betul. Yang membutuhkan interaksi, membutuhkan bebaturan lah kan begitu. Jadi untuk menghindari kita jumawa, yang lah menaka kita, ya kepokok lihat kita, ya kepokok ditulung karo kita. Maksudnya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ketika kita selalu mengingat yang orang lain tolong kepada kita, yang orang lain berikan kepada kita, sekecil apapun bantuan itu, saya memaknainya agar kita selalu rendah hati begitu. Tetap membumi lah bahasa kerennya begitulah. Betul. Tetap membumi dalam pergaulan apapun. Posisi apapun kita, jangankan posisi kita dianggap oleh orang, kita sedang mempunyai jabatan, kita sedang mempunyai posisi begitu. Ketika kita selalu mengingat pemberian orang ataupun jasa-jasa orang-orang di sekeliling kita, kawan-kawan kita akan tetap membumi. Dan menjaga bebaturan kan paling beli. Oh iya, kita lagi kan ditulung ningkahan bahannya kempes didorongaken bensin entek di toko kena kan mengkono ora kan maksudnya mah. Saya memahami seperti itu. Jadi luar biasa dari obrolan itu saya jadi belajar. Setiap ketemu beliau saya belajar dari rentetan kalimat yang beliau keluarkan, walaupun beliau berbicara sembari sendagurau sambil ngobrol santai. Tapi saya menangkap ada kalimat-kalimat yang disematkan di situ. Untuk saya
untuk saya pribadi menjadi pelajaran hidup saya kan begitu Betul, Bang maksudnya. Ya nyambung tadi dengan Om Albert itu. Betul, dan memang saya pribadi nih dengan mengenal sosok beliau nih, saya itu menganggap beliau itu senior dalam wawasan, dan saya juga menganggap beliau itu suhu. Suhu. Iya. Oh iya suhu. Suhu juga. Yang namanya suhu itu ya? udah tinggi atau luas lah. Namun beliau itu tidak pernah menjaga jarak kepada siapapun yang beliau temui. Itulah yang sangat menginspirasi bagi saya pribadi dan banyak teman-teman yang mengatakan, "Woi, bos kita, ketua kita enak banget kepada Pak Jora." Maksudnya jangankan sama seumuran ya begitu ya. Sama kita yang mungkin kita ini ya anaknya lah lawan anak. Tapi ngobrol tuh lebih lepas kita lah. Kalaupun kita punya masalah curhat kepada beliau juga, beliau menanggapi dengan santai begitu. Kita nggak canggung begitu. Iya, jadi kita memang banyak sekali yang kita petik dari omongan-omongan beliau itu sebenarnya ya sangat memotivasi sekali dan sangat menginspirasi bagi kita kaum muda nih. Selalu memberikan motivasi bagaimana caranya kita itu di lapangan atau bagaimana caranya kita itu menjadi sukses. Itu dari nol dulu perjalanan beliau yang jadi, sering diceritakan itu. From zero to hero. Ya, betul. Dari bawah nih sampai ke atas itu perjuangannya sangat mungkin seperti saya. Sangat apa? Ya sangat unik lah. Oh, unik. Yang beliau emang pengalaman Mas Wanggina ini seperti apa dari pengalamannya? Seperti dulu kan Mas Wang juga pernah di desa juga kan. Betul. Pernah katanya saya dengar pernah nyupir juga kan ya. Iya. Pernah jadi mungkin pernah ikut nelayan juga. Coba mungkin bisa berbagi sama ya, teman-teman Dulitem nih. Sedikit lah saya akan menceritakan pengalaman saya itu. Ya beraneka ragam lah kita mencari. Jadi memang dari benar-benar nol begitu iya. Ya. Ibaratnya apa namanya ya? Kita itu kadang kalau kepepet, asal jangan nyopet nih ya. Iya. Kepepet pasti pikirannya orang itu apa aja kita mau kerja. Asal jangan yang haram, jangan nyopet. Mau itu nelayan, ngebur di laut. Yang begitu luasnya kita berapa ininya kan tantangannya untuk hidup. Tapi ada yang ngomong nih, zaman-zaman sekarang kita di medsos banyak bahasa, banyak kaum yang mengatakan bahwa lurus sing haram bae angel apa sing halal. Ya itu hanya celoteh belaka. Celoteh. Ya khawatirnya ini kan mempengaruhi psikologis kaum milenial nanti. Ya dan itu bukan di medsos saja ya saya lihat ya. Kadang di lingkungan kita pun seperti itu. Yang sekolah dhuwur bae aja. Anggur bae. Nganggur. Ngarit ning sawah. Derep sing beli sekolah. Ya enak aja beli sekolah. Tapi di situ ada nilai. Di situ. Dan cara berpikirnya kan antara beda. Ngaritnya orang sekolah mungkin pakai teori ya. Teori. Padahal prakteknya ada channel YouTube tuh yang ada ukuran berapa siku, nariknya kekuatan berapa ada itu ya. Ya itu nilai sebenarnya. Iya, itu sebenarnya hanya lelucon saja meskipun lelucon, tapi ada pelajaran yang memang ada materi atau teori lah yang perlu dipelajari, tapi pada kenyataannya namanya kita gerudugan nih kalau drop nih, gerudugan. Priwe kalau saya pakai materi harus sekian senti. Belum sentimeter. Di sana sudah kebanyakan teori juga ya. Tapi intinya antara ilmu pengetahuan melalui bangku formal sekolah dan kreativitas bawaan, improvisasi juga harus balance ya. Iya harus, betul. Ya cuman seperti itulah yang saya rasa sekarang nih, memang gimana caranya kita hidup itu ya kuncinya satu. Jangan pernah gengsi. Betul Bang. Apapun. Nah ini yang paling nikmat nih. Udud, rokok, mil terlihatan di mata orang-orang yang melihat itu. Mil boy. Udud. Mola beli. Padahal mah di belakang layar. Nangis. Dijaluk kita orang oleh. Coba dulu. Ini yang namanya solidaritas. Iya, ini molen jero nih moleh. Yakin mamperan gaya be ora. Iya ya. Mola beli udah pengen enak, cangkem pengen ngebul, kopi jor mandek. Beli baru. Kopi nadang bebek. Ya sing penting mau kopi ora judulnya. Udah sing penting udah ora. Walaupun oleh linting. Ngopi sing penting.